Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal Amandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku dari tanggal 7 sampai 11 Maret 2022 di pair Euro USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal seperti ini, silahkan klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan klik tombol share-nya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain yang ingin trading di Euro USD itu bisa dapat analisa teknikalnya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja ke dalam chartnya. Tapi sebelum itu, jika teman-teman ingin join ke channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi ataupun ke pin post komen ya. Di sana sudah saya taruh untuk link dari channel Telegram Amandana. Jadi di sana teman-teman nanti akan mendapatkan informasi seputar forex, dan di sana ada juga sinyal gratis dari Amandana di market forex dan di market komoditas seperti itu. Contohnya kemarin ada sinyal buy di XAU-USD, ada sinyal sell dan di pair USD, pair yen, XAU, SAG dan sebagainya. Jadi langsung aja lihat linknya di kolom deskripsi. Oke? Jadi kita akan lihat di Euro USD ya. Jadi di Euro USD kemarin kan saya kasih tahu harga akan retrace dikit ke 1,8 ya. Ini sebenarnya agak lucu sih sebenarnya. Jadi pada saat di tanggal 25 Februari harga kan naik nih, naik sampai ke sini. Dan kalau kita ambil Fibonacci-nya kemarin sebenarnya tunggu lagi dikit aja sampai ke resisten di 12875, yang dimana itu adalah Fibonacci 61,8. Teman-teman bisa ambil posisi sell sebenarnya. Tapi pada saat tadi Senin di tanggal 28 Februari itu harga tiba-tiba drop sampai ke 11343. Itu supportnya nih, yaitu 11233 inilah batas 11223. Kemudian harga kemudian naik, dan kemudian harga baru bergerak turun. Retrace-nya ternyata terjadi di sini sebenarnya. Nanti ya sebenarnya saya sudah kasih tahu ya, pokoknya di 11 yang kemarin itu adalah 11233. Ketika itu tidak bertahan akan mengejar 11100 atau 10100. Ketika 10100 tidak bertahan, harga akan mengejar 10862. Ternyata ini benar-benar terjadi. Yang dimana 11100 di breakout, harga kemudian mengejar 8.862. Oke, ini saya cukup bingung bacanya. Kaget soalnya pada saat di hari Senin kemarin. Itu di tanggal 8 Februari ternyata ada gap down ya. Kalau teman-teman lihat di candle 1 jam di sini. Tapi sebelum itu ini saya bersihkan aja deh. Ini saya bersihkan dulu chartnya supaya teman-teman bisa lihat gap down-nya seperti apa. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kalau pada saat di hari Jumat penutupannya kan harganya di 12708 lah bahasanya ya. Dan ketika hari Senin harga itu open di harga 11.164 gitu loh. Harga ini langsung down sebesar 154 pip, bayangin. Harga ini bikin gap sebesar 100 pip, yang dimana itu adalah Euro USD. Jarang banget biasanya. Palingan kalau gap down ataupun gap up itu biasanya ya paling mentok 50 pip lah. 50 pip itu pun sudah jauh candlenya. Ibaratnya kayak anggaplah kayak gini ya. Palingan sampai sini dia. Di sini ada baru dia open di sini, oke lah, percaya gitu kan, nggak terlalu jauh gapnya. Ternyata harga open di hari Senin itu cukup jauh sebenarnya. Inilah yang kita tidak bisa tahu sebenarnya pada saat market opening itu apa yang terjadi sebenarnya. Dan ternyata pada saat hari Senin di Euro USD itu ada gapnya itu cukup lebar, 153 pip lah bahasanya ya. 153 pip, cukup jauh juga. Karena untuk seukuran Euro USD 100 pip itu sudah jauh sebenarnya. Biasanya 100 pip itu hanya berlaku jika memang ada news besar pada saat market terjadi. 100 pip oke, bisa berjalan. Tapi ketika
market open di hari Senin beda 100 pip itu jarang sih, sangat jarang bisa saya bilang seperti itu. Jadi untuk analisanya sekarang untuk di Euro USD ini akan saya hapus dulu. Sekarang kita ada support dan resisten dan ada pivotnya ya. Mengapa saya tarik ini? Yang pertama adalah harga 11, ini akan saya genapkan aja bahasanya ya. Ini akan saya oke. Kenapa harga 11.235 merupakan area support pertama? Karena kalau kita lihat di sini kita ada resisten yang pernah terjadi di tanggal 27 Maret 2020. Dan kalau kita kecilkan time frame-nya, di sini ada yang namanya rally base rally. Bisa dibilang di sini ada area yang ini. Ini merupakan area demand-nya. Ini merupakan area demand sebelum harga ini mulai perlahan-lahan naik. Nah, kan ini harga naik nih. Nah, ini merupakan harga demand-nya yang dibarengi dengan yang tadi di daily ada resisten. Jadi inilah menjadi harga support. Dan untuk di 10.100 ini karena kita ada support yang pernah terjadi. Support yang pernah terjadi yaitu di tanggal 12 November 2019, 28 November 2019, 29 Januari 2020, dan ketika ini di breakout, harga kemudian drop, dan kemudian menjadi resisten di tanggal 1 Mei 2020 dan di 21 Mei 2020. Dan ketika ini di breakout, harga kemudian secara daily kencang larinya, sampai bisa dibilang berapa pip nih ya, dari breakoutnya ini ya, breakoutnya ini sampai ke sini. Ini sampai 200, hampir 300 pip lah. Jadi 10.100 ini merupakan area kunci. Dan sekarang kuncian selanjutnya adalah ada area support yaitu di harga, ini kan saya genapkan aja ya. Ini oke, di 8925 ini sebenarnya ada area support juga yaitu di sini yang pernah terjadi di tanggal 25 Mei. Dan area support paling jauh, bukan paling jauh sih, jauh selanjutnya. Jauh selanjutnya itu ada di harga ini akan saya genapkan dulu. Nah, itu di 7850 ya. 7850 dan kemudian yang paling jauh sekali yaitu ada di 6.900. Oke. Jadi ini ada area, ini akan saya plotkan aja, saya hanya gariskan aja ya, supaya teman-teman tahu juga area-area support selanjutnya jika itu di breakout. Oke. Untuk resisten ya udah, sekarang berarti 10.100 area resisten dan 11.235 menjadi area resisten. Sekarang kita akan melihat ini kita akan lihat di time frame yang lebih kecil ya, karena kalau kita lihat secara daily Fibonacci-nya kita akan coba kita lihat ya dari swing terakhir di sini. Kita cari extension ya. Ketika kalau kita cari extension ya, extension sebenarnya dia sudah kena di 1618 versi Fibonacci naik, yaitu yang dari swing 28 Januari sampai di tanggal berapa nih? 4 Februari 2022. Berarti sudah kena extensionnya di 1618. Dan sekarang kalau kita cari retracement ya, retracement ini sebenarnya kita turunkan ke time frame H4 dulu ya. Ini kita akan plot dulu areanya.
Kalau kita turunkan ke H4, kita ambil swing terakhir, yaitu dari sini ke sini. Berarti sebenarnya kita bisa retrace sampai ke 0,5 Fibonacci-nya, itu di 10.100 ya. Kalau kita turunkan ke H1, oke, kita pakai H1 aja ya. Kita cari area swing terdekatnya aja, paling dekat. Yaitu dari sini sebelum dia drop itu sampai sini. Oke, kalau berdasarkan H1, Fibonacci H1, di sini ada area yang namanya golden ratio, yaitu 618 sampai di 0,5-nya, seperti itu. Jadi karena ini space-nya cukup jauh ya, ini space-nya antara resisten dan support 116 pip. Jadi kemungkinan harga ini bisa retrace dulu sampai di 0,5 atau nggak sampai 0,618. Baru nanti dia bisa drop sampai ke supportnya lagi. Oke. Karena kalau kita lihat sebenarnya di area 10.100 itu ada supply sih sebenarnya. Tapi kalau kita tarik Fibonacci yang dari swing dia sebelum turun, yaitu yang di tanggal 4 Maret jam 1, yang ada candle seperti doji di sini, kita tarik Fibonacci turun. Retrace-nya sebenarnya bisa sampai di jam 18. Baru nanti dia bisa bergerak turun. Itu bisa seperti itu. Ataupun nanti tiba-tiba nanti misalnya nanti di hari Senin harga itu tiba-tiba seperti ini, nanti dia nggak peduli naik, tiba-tiba dia drop nih, dia ngelewatin 8925 dilewatin, ya udah nanti dia pasti akan mengejar 7850 tiba-tiba di drop, di breakout mengejar 6.900. Nah seperti itu. Karena kalau kita lihat untuk di Euro USD sebenarnya masih kencang downtrendnya ya, bisa saya bilang kencang banget downtrendnya. Kalau saya tarik garis trendline di H4, oke, di H4 nggak bisa karena terlalu curam. Kalau kita tarik di H1, oke, di H1 kita ada trendline ya, trendline turun. Jadi sekalipun nanti dia naiknya pun memang terbentur antara resisten di 10.100 dan juga ada trendline. Jadi sekalipun dia bisa bergerak naik sampai sini, kemungkinan nanti harga akan dipentalin lagi sekali, bisa turun sampai sini. Seperti itu. Jadi kalau rekomendasi saya, teman-teman bisa lihat dulu nanti pada saat candlenya seperti apa. Karena kalau kita lihat di H1, harga sekarang sebenarnya di sini ada pola pattern three black cross ya sebenarnya ya. Yang dimana di sini ada 3 candle besar turun, ya, 3 candle biris besar turun. Ini three black cross kalau nggak salah namanya. Dan sekarang harga retrace sebenarnya. Retrace-nya nih berarti kita pakai Fibonacci yang tadi. Itu sini sampai sini, harga mentok palingan ada di area ini. Oke, ini merupakan area Fibonacci 618 dan di 0,5. Nah, kalau kita turunkan lagi ke M30, di sini ada supply juga sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, walaupun dia naik, mungkin akan dia naik sampai sini, kemudian baru dia akan turun sampai sini, seperti itu. Lalu gimana kita bisa open posisi kalau gitu? Kalau bingung gimana bisa open posisi? Kita akan tarik garis trendline dulu deh, kayak gini. Takutnya nanti ini akan menjadi yang namanya rising wedge takutnya ya. Nah kalau ini terjadi rising wedge ya, ini hanya gini ya, asumsi ya, ini asumsi sebelum market buka dan sebelum terjadi yang namanya gap, misalnya terjadi gap di M30.
Ini M30 sekarang kemungkinan akan terjadi rising wedge. Dan ketika terjadi rising wedge, teman-teman bisa order up posisi sell ketika dia breakout ini. Nah, seperti ini. Ini untuk rising wedge-nya. Dia breakout rising wedge, kemudian dia turun, retrace, dan baru take profit di 8925 atau enggak di 8800. Seperti itu. Kalau yang ingin di intraday, intraday ya. Tadi sebenarnya ada kotak tadi di mana ya? Ini Fibonacci akan saya tinggalkan di sini, dan untuk areanya golden ratio akan saya kasih area ini. Oke. Itu yang ambil posisi sell, silahkan ambil posisi sell ketika dia benar-benar naik, bergerak naik sampai sini. Stop lossnya cukup di 10.270 dengan take profitnya yaitu 1:1 bisa, atau 1,2 ini berarti di 8.860 ya, 860 itu bisa ambil posisi sell. Ataupun nanti teman-teman misalnya mau bersabar menunggu, yang dimana bersabar menunggu adalah 8925 itu di breakout ya, 8925 itu di breakout. Stop lossnya di sini nanti cukup di 9.250 dengan take profitnya yaitu sampai di 7850. Oke, jadi seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, mau menunggu harganya retrace dulu sampai di kotak merah ini, dimana kotak merah ini tadi merupakan Fibonacci-nya, ataupun mau menunggu sampai di 10.100 beberapa posisi sell boleh. Karena kita ada trendline turun di sini. Selama dia tidak breakout trendline turunnya di sini, kemungkinan harga akan masih bisa bergerak turun. Seperti itu. Untuk level-levelnya, level supportnya saat ini memang di 8925. Kemudian level support berikutnya adalah 7850 dan level berikutnya adalah di 6.900. Seperti itu. Karena kalau kita lihat di daily, memang secara daily kita masih downtrend banget, karena sudah membreak dua support sudah di break juga, jadi kemungkinan harga akan retrace dulu, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal Euro USD kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga nanti pergerakan analisa ini dapat sesuai dengan apa yang terjadi nanti di hari Senin sampai di hari Jumat nanti. Oke, terima kasih sudah like, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih sudah share. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke kolom komentar. Oke, sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.